Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pembelajaran IPS kelas 8 bab 4 tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Pada materi kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Kompetensi dasar dalam bab 4 ini yaitu menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Siswa diharapkan mampu menjelaskan latar belakang kedatangan bangsa barat. 2. Siswa diharapkan mampu menganalisis kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Berbagai keunggulan yang dimiliki bangsa Indonesia juga menjadi salah satu pendorong bangsa-bangsa asing untuk datang ke Indonesia. 1. Latar belakang kedatangan bangsa barat. Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa barat ke Indonesia? A. Daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Yang pertama adalah rempah-rempah. Di Indonesia terdapat banyak jenis rempah seperti cengkeh, kemiri, merica, dan pala. Rempah-rempah menjadi daya tarik kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah, sementara persediaan di Eropa sangat terbatas. Rempah-rempah bagi bangsa Eropa digunakan untuk mengawetkan makanan, bumbu masakan, dan obat-obatan. Sedangkan Indonesia memiliki iklim tropis dengan 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Indonesia juga memiliki tanah yang sangat subur. Sedangkan bangsa-bangsa Eropa memiliki 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi, sehingga tidak cocok untuk rempah-rempah. B. Motivasi 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory bermakna kejayaan bangsa. Sedangkan Gospel adalah keinginan bangsa barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani, yaitu agama Kristen. C. Revolusi industri. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Contohnya sebagai berikut. Penemuan baru, mesin uap, digunakan sebagai penggerak perahu. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lain seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya. Penemuan-penemuan tersebut memicu bangsa-bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan. Penemuan lain revolusi industri adalah alat pemintal dan kompas. Kemajuan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu 1. Dikembangkannya teknik pembuatan kapal untuk mengarungi samudra. 2. Ditemukannya mesin untuk persenjataan. Dan yang ketiga, ditemukannya kompas sebagai petunjuk arah untuk melakukan pelayaran samudra. Sekarang yang kedua, kita akan membahas tentang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia.
bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia? Silahkan kalian amati peta jalur kedatangan bangsa barat ke Indonesia berikut ini. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis pada tahun 1486. Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama EIC, East Indian Company. Di dalam bergabung para pengusaha Inggris, walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta atau yang sekarang sering disebut dengan Jakarta. Jayakarta atau Jakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas VOC. Pertanyaannya, bagaimana proses kedatangan bangsa Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda, Cornelius de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia pada tahun 1595. Armada Cornelius de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia pada tahun 1596. Armada de Houtman tiba di Pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Silahkan kalian amati gambar peta tersebut. Berikutnya adalah tujuan penjelajahan samudra yang dilakukan bangsa Eropa atau bangsa-bangsa barat ke Indonesia. 1. Untuk mencari rempah-rempah. 2. Ingin memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. 3. Adanya jiwa petualang sehingga menggugah semangat untuk berpetualang mengarungi samudra. 4. Semangat balas dendam untuk reconquista atau menaklukkan orang-orang yang beragama Islam. 5. Jatuhnya kota Konstantinopel, pusatnya jalur perdagangan bangsa Eropa yang kemudian dikuasai oleh Turki Utsmani. 6. Tertarik dengan kisah perjalanan Marco Polo tahun 1254 sampai 1324, seorang pedagang dari Venesia, Italia ke Cina, yang dituangkan ke dalam buku Book of Various Experience Imago Mundi yang mengisahkan tentang keajaiban dunia. Tujuan yang ketujuh adalah keinginan yang tinggi untuk mengetahui lebih jauh rahasia bumi. Terima kasih kalian telah menonton dan menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.